ini. Kalau ada orang ahli ibadah, orang rajin salat, orang rajin puasa, orang rajin sujud, tapi orang itu jahat kepada sesama, sesungguhnya itu bukan orang baik. Orang apa, Pak? Orang setengah baik. Orang setengah baik, bukan orang baik 100%. Atau sebaliknya, sosialnya orang itu bagus, suka membantu terhadap sesama, suka menolong pada orang lain. Dia tidak berpangku tangan dengan penderitaan si fakir dan si miskin. Tapi orang itu tidak pernah ke masjid, tidak pernah salat, tidak pernah sujud, tidak pernah tersentuh mukanya dengan air wudhu. Kadang salatnya 1 minggu sekali. Kalau hari Jumat dia ada muncul. Kadang 1 tahun 2 kali, Idul Adha dan Idul Fitri. Setelah itu tidak ada lagi yang muncul ke masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Maka orang yang demikian itu bukan orang baik, sekalipun dia memiliki sosial yang bagus, namun dia tidak beribadah kepada Allah, juga bukan orang yang baik. Tapi orang yang baik adalah orang yang beribadah kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabat, atadruna manil muflis? Adakah kalian tahu siapa yang dinamakan orang bangkrut di antara umatku?" Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, yang disebut dengan orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya penghasilan, orang yang tidak punya aset. Itulah bangkrut ya Rasulullah. Atau orang yang berdagang, bisnismen, pengusaha besar, hotelnya banyak, rumahnya bertingkat, asetnya luas, perusahaannya di mana-mana ada. Tiba-tiba kemudian terjadi pailit, bangkrut, drop. Jangankan untungnya, modalnya pun habis. Maka itulah yang disebut dengan orang bangkrut. Lalu apa yang terjadi? Nabi bersabda, sesungguhnya yang dinamakan orang bangkrut bukan itu. Bukan itu wahai sahabat. Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyami bisalatin. Orang yang dinamakan orang bangkrut itu dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan membawa bisalatin, membawa pahala salat, wasiyamin dengan membawa pahala puasa, wasakatin dengan membawa pahala zakat. Namun sayang, wa ya'ti kat syatama hada wa kadzafa hada. Orang itu waktu di dunia banyak orang lain yang disakiti, banyak orang lain yang dianiaya, banyak orang lain yang diruntuhkan harga dirinya. Oleh karena itu, maka pada saat orang itu dipanggil, ditimbang amal kebaikannya di akhirat, wah luar biasa amal kebaikannya, sehingga orang itu layak untuk masuk ke dalam surga. Lalu apa yang terjadi begitu Allah perintahkan pada malaikat untuk dibawanya orang itu ke dalam surga? Tiba-tiba si fulan datang, "Ya Rab, tunggu dulu. Memang orang ini adalah orang baik, orangnya ahli sedekah, orangnya beribadah di dunia. Namun saya tidak punya salah, saya dipukul, saya dianiaya ya Allah. Saya tidak bisa melawan padanya karena dia orang punya kekuasaan pada waktu itu." Allah tanya, "Betul kau lakukan itu di dunia?" "Betul ya Allah." "Kalau begitu ambil pahala puasamu yang besar seperti Jabal Uhud begitu untuk dijadikan tebusan kepada orang yang datang menuntut itu." Selesai, pergilah orang yang datang menuntut itu. Allah perintahkan lagi orang itu masuk ke surga. Sebelum dia melangkah ke surga, datang lagi si fulan, datang lagi si A, datang lagi si B. "Ya Allah, memang orang ini orang baik di dunia. Dia gemar di masjid. Kalau suara adzan berkumandang, dia langsung ada di masjid. Namun apa yang terjadi? Saya difitnah oleh orang ini, saya digosip oleh orang ini, sehingga harga diri saya hancur di tengah-tengah masyarakat karena ulah orang ini. Sehingga hati saya hancur ya Allah. Sekarang saya ingin membalas atau ingin menuntut keadilan-Mu ya Allah." Allah katakan, "Betul kamu lakukan itu dunia?" "Betul ya." "Kasih pahala salatmu." Pahala salatnya yang begitu banyak dikasih kepada orang itu sebagai tebusan supaya orang itu tidak datang menuntut. Begitulah bapak-bapak, begitu berbondong-bondong orang yang datang menuntut, orang yang datang menggugat, orang yang datang keberatan kepadanya, sementara pahala yang dipakai untuk menebus kesalahan-kesalahan itu sudah habis.
Habis pahala salatnya, habis pahala puasanya, habis pahala hajinya, habis pahala ibadah yang lain, habis semua. Sementara orang yang datang menuntut masih banyak. Apa yang terjadi? Akhirnya kesalahan atau dosa orang yang datang, dosanya orang yang datang menuntut tadi diambil dan dilemparkan, dipikulkan kepada orang itu. Allahu Akbar. Akibatnya apa? Summa turiha finnar, lalu orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Karena pahala sudah habis, kemudian tinggal dosa yang dia tampuk, yang dia pikul. Dosanya orang yang datang menuntut tadi, akhirnya orang itu yang tadinya ingin masuk surga menjadi gagal dan dia balik haluan menjadi masuk ke dalam neraka. Bukankah itu orang bangkrut? Dan tidak ada kebangkrutan yang lebih bangkrut dari kebangkrutan orang yang telah dipreteli dan dikikis pahalanya kelak di hari kemudian. Kenapa itu terjadi? Itu terjadi tidak lain karena orang itu dulu di dunia hanya baik hubungannya kepada Allah, tapi hubungan sosialnya rusak kepada sesama manusia. Oleh karena itu, sebentar kita akan melaksanakan silaturahmi. Itulah pentingnya yang disebut dengan Idul Fitri ini. Dan Idul Fitri ini kita ketahui bapak-bapak, Idul Fitri ini adalah miliknya orang yang berpuasa, miliknya orang yang tarawih 1 bulan lamanya, bukan milik orang lain. Kalau ada orang tidak puasa, ada orang tidak tarawih, tapi dia datang juga melaksanakan sholat Id, itu namanya orang berlebaran, bukan beridul fitri. Boleh orang berlebaran, apakah orang itu puasa atau tidak puasa, silakan berlebaran. Apakah orang itu salat atau tidak salat, silakan berlebaran. Tidak apa-apa. Tetapi beridul fitri hanya miliknya orang yang melaksanakan puasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hubungan terhadap sesama manusia hendaknya terus dipelihara supaya kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Terutama hubungan kepada kedua orang tua kita, ayah bunda kita. Ini momentum yang paling baik hadirin untuk meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu kita tidak mungkin ada di dunia ini tanpa keduanya. Karena keduanya lah kita lahir ke dunia ini. Dan jika bukan karena keduanya, kita bukan siapa-siapa dan kita tidak akan jadi apa-apa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah perintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan, dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bayangkan bapak-bapak, kita dalam bentuk janin, kasih sayang orang tua sudah masuk ke dalam kita, sudah sayang kepada kita. Belum berbentuk manusia kita ini, dalam rahim, dalam bentuk janin, kesayangan orang tua telah dicurahkan kepada kita. 40 hari lamanya kita berbentuk sperma, 40 hari lamanya kita berbentuk segumpal daging, segumpal darah, dan 40 hari lamanya kita menjadi segumpal darah. Dari segumpal sperma 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari, dan berubah lagi menjadi segumpal daging 40 hari lamanya. Dalam bentuk gumpalan-gumpalan itu, orang tua telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Maka semakin hari kandungan itu, rahim itu semakin besar. Dan sampai pada saatnya apa yang terjadi? Seorang ibu mau bergerak sulit untuk bergerak, mau bernapas sesak, bernapas gara-gara ada janin atau bayi alias kita semua yang ada dalam rahim seorang ibu itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang terjadi? Begitu orang tua ingin melahirkan bayinya, dua kemungkinannya atau dua pilihan yang harus dihadapi oleh seorang ibu. Kalau dia tidak hidup, maka dia akan mati. Berapa banyak seorang ibu yang melahirkan anak ke permukaan bumi ini, anaknya hidup tapi ibunya meninggal dunia. Banyak sekali. Dan alhamdulillah kita semua ini lahir ke dunia dalam keadaan selamat, dan ibu kita juga selamat sampai hari ini. Oleh karena itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah kita menjadi dewasa, setelah kita menjadi besar, setelah kita menjadi kuat, setelah kita menjadi orang yang sukses dan berhasil di dunia ini, maka tiba-tiba kita lupa akan kulitnya, tidak lagi mampu membalas jasa-jasa orang tua kita ini.
Malah tidak sering, tidak jarang orang tua kita dibentak. Padahal bapak-bapak, ketika kita mendapatkan orang tua kita dalam usia lanjut, di usia 60 tahun, kadang rewel orang tua kita. Rewel sekali. Kadang kita marah, ini sudah tua rewel. Padahal kalau kita bertanya, mana lebih rewel kita dulu saat kecil, diasuh dan dididik oleh orang tua dibandingkan orang tua yang rewel hari ini. Itu yang terjadi, kita tidak pernah berpikir itu. Sehingga kita tidak ikhlas di dalam mendidik, dalam membina dan merawat orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu penting untuk kita ketahui. Makanya kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi babu, jadi budak. Kalau anak jatuh ke sumur, orang tua langsung melompatnya tanpa jeda. Begitu jatuh, tidak pernah berpikir, dia pun rela mati bersama anaknya itu, kalaupun tidak bisa diambilnya. Tetapi begitu orang tua yang jatuh ke sumur, anak sibuk mencari tangga. Sempat orang tua meninggal di dalam sumur itu. Begitu jauh perbedaan antara kita dengan orang tua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Wais Al-Qarni, seorang pemuda yang gagah perkasa dari Yaman, pernah menggendong ibunya yang sudah tua renta sepanjang 1119 kilo. Yaman dengan Mekah itu lebih 1000 kilo bapak-bapak. Kira-kira dari daerah Palu ke Makassar, kurang lebih jauhnya. Digendongnya ibunya dari Yaman ke Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Entah berapa lama baru sampai Wais Al-Qarni itu ke Mekah. Dan sewaktu-waktu dia lelah, dia berhenti di satu tempat untuk menghilangkan rasa lelahnya. Karena pengabdiannya kepada ibunya itulah menjadi Al-Qarni adalah orang yang dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Andaikan Wais Al-Qarni minta berdoa kepada Allah agar dunia ini hancur, maka kata Nabi seketika dunia ini akan hancur. Begitu hebatnya karamahnya Wais Al-Qarni karena patuhnya dan tunduknya kepada seorang ibu luar biasa. Kita bersyukur kalau masih ada ibu atau orang tua kita hari ini. Hendaklah kita berbakti kepadanya. Karena ada satu waktu di mana kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita sudah tidak ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu sungguh beruntung orang-orang yang diberi kemampuan dengan hartanya sehingga dia bisa membahagiakan orang tuanya sebelum orang tua itu kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Kalau Allah ridha kepada kita, maka kalau orang tua ridha kepada kita, maka Allah akan ridha pula kepada kita. Kalau orang tua jengkel, emosi, marah kepada kita, maka Allah pula akan marah kepada kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini tergolong kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillahi lahul izzatu wal jabarut wa lahul mulku wal malakut. Al-alim fala yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wa khairul bariyah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yaumun 'azim wa 'idun karim ahallallahu fihi ta'am wa harrama 'alaikum fihi syiyam. Wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin, kemampuan, kesanggupan, dipanjangkan umur kita dan amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah serta dipertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa semua umat Islam. Dosa kami laksana bilangan pasir di sepanjang pantai. Berapakah banyaknya pasir, begitulah dosa kami. Jika Engkau mengampuni segala dosa kami, maka Engkaulah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengampun. Namun jika Engkau tolak doa dan permohonan kami, maka kepada siapa lagi kami memohon pertolongan? Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau selama ini lebih banyak lalai kami daripada ibadah kami, lebih banyak ingkar kami daripada taat kami, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan-Mu yang benar, yang apabila kami berpijak di atasnya, tentulah kami tidak akan sesat selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan tahun depan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehatkan jasad kami untuk terus mengabdi dan beribadah kepadamu. Kemudian jika Engkau ingin mengambil roh kami, maka beri kesempatan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, ya ilahal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya azizu ya ghaffaru ya fattahu ya razzaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Maaf ya, ada jadi pembekalan. Allahumma shalli. Allahumma shalli.